Hai, konbanwa, Nanda-san. Hai, Omang Sensei. Oke, kita mulai kelasnya ya. Ya, Terakhir kita selesai di bab 5 ya, berarti. bab 5 yang ngerjain itu apa Sensei? Hmm? Nomor 5 sama nomor 6. 5, 6 belum ya? Belum. Oke, lanjutin dulu. Hmm? Dilanjutin coba, nomor 5, partikel nih berarti. Iya. Contohnya dulu Sensei, apa gimana? Langsung aja, nomor 1. Nomor 1. Watashi wa Mira desu. Hmm. Kotoshi no Kotoshi no Yongatsu ni Amerika e kimashita. Dan Hmm. Fotosi udah. apa tadi? Kotoshi no Hmm. Yongatsu ni Amerika e kimashita. Oke, lanjut. Ini bang. Ini bang. Mainichi densa de kaisha e ikimasu. Oke, betul. Lanjut. Ino kujihan ni Hmm. uchi e kairimashita. Uci apa? Uchi e Oke. Lanjut, yang bang. kesa watashi wa Matsumoto-san to koko e kimashita. Kesa watashi wa Matsumoto Sang to. Do koko e Lanjut, nomor 5. Ototoi doko mo ikimasen deshita. Oke. Dokomo. Lanjut, nomor 6. Nomor 6. Ya. Nomor 1 sensei langsung. Langsung. Kuji ni uchi e kairimashita. Hmm. Udah saja. Kuji ni. Hmm. Lanjut, nomor 2. Nomor 2. Bentar saja. Bisa aku jelas. Hmm. Yo yasumimasu. Santoso Sangwa, Kyo. Yasumimasu. Kyo-nya yang ini kan? Iya, Hmm. Dia lagi ngapain di sini? lagi itu lagi baca buku di rumah ya sensei. Lagi baca buku, berarti. Berarti itu nggak kemana-mana gitu sih. Gimana? Hari ini dia
baca buku di rumah gitu. Santo Susang hari ini baca buku di rumah. Belum itu ya sensei itu. Hmm? Membaca. Tahu. Ya, gimana jadinya? Kyo. Hmm? Membaca buku di rumah. Membaca itu apa sih? Itu Membaca Yomimas. yang mas. Mm-mm. Ih, Membaca Yomimas. Oh, ini baru di bab 6 ya, kata kerjanya. Oh gitu, oke. Ya udah nggak apa-apa deh. Tadi yang pertama apa? Yo ya sumi mas sensei. Oh ya udah boleh lah. Uchide. Uci. Hmm. Atau mau pakai itu juga boleh sih sebenarnya itu. Apa? Yang ini nih. Dokomo Ikimaseng. Kamu dimaseng desta. Jangan pakai destanya tapi. Dimaseng. Kimaseng aja. Karena hari ini belum berlalu. Belum jadi masa lalu. Hari ini. Nah gitu ya. Kayak tadi saya bilang Dokomo Ikimaseng aja. Tapi jangan pakai desta. Oke, itu bisa juga. Dokomo. Dokomo Ikimaseng. Ya, selesai. Dokomo Ikimaseng. Lanjut. Nomor 3. Tomo Tomodachi to Bijutsu Kang Ikimas. Astano Gogo. Astaga. Tomodachi to. Tomodachi to Hmm? Bijutsu Kang Ikimas. Oke, betul. Lanjut, nomor 4. Nomor 4. Matsumo Matsumoto Sang no Uchi Ikimas. Oke. Nomor 5. Nomor Kazoku to Kobe Ikimas. Oke. Udah. Mm-mm. Kita ke bab 6 sekarang. Saya dibaca dulu kosakatanya sama artinya. Tabemas makan, nomimas minum, suimas menghisap, mimas melihat, kikimas mendengar, yomimas membaca, kakimas menulis, kaimas membeli, torimas mengambil, to, simas mengerjakan, aimas bertemu, gohan nasi, asa gohan sarapan,
Hiru Gohan, makan siang. Bang Gohan, makan malam. Hmm. Fan, roti. Tamago, telur. Niku, daging. Sakana, ikan. Yasai, sayur. Kuda mono, buah-buahan. Mizu, air. Aca, teh. Kocha, teh. Itu ocha ya. Ini Oh, o. oh, oh ya, ocha. Hmm. Ocha, teh Jepang. Ocha itu teh. Nah, tehnya yang warna hijau biasanya. Ya. Kalau koucha itu tehnya biasanya teh kayak kita di Indonesia, teh warna coklat. Nah, seperti itu Ya. bedanya tuh ya. Ocha, Ya. satu lagi koucha. Ocha, teh. Mm-mm. Gyunyu, susu. Mm-mm. Ini ada kalau bahasa Jepangnya gyunyu, tapi kalau kata serapannya dari bahasa Inggris bacanya apa ya yang satu lagi? Miruku, Hai, oke. Lanjut. jusu, jus. Mm. Biru, bir. Mm. Asake, minuman keras. Oh, Osake, mm-mm. osake. Osake. Tabako, rokok. Hai, oke. Untuk jusu di sini dia nggak hanya jus atau sari buah aja ya, gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu dia juga termasuk soft drink. Oke, ditulis aja di situ sampingnya soft drink. Contohnya apa? Soft drink ya kayak Coca-Cola gitu. Coca-Cola terus apa lagi? Sprite. Yang macam-macam kayak gitu ya. Kayak gitu minuman-minuman ringan itu disebutnya jusu juga. Makanya mesti spesifik juga gitu ya. Kalau bilang jusu aja nanti takutnya jusu jusu itu di Jepang itu general sebenarnya. Kayak yang ada di Jidohan Baiki di vending mesinnya ya kan mesin menjual otomatis itu. Ya. Nah itu minuman-minumannya itu semua itu jusu tuh gitu kan. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi mesti spesifik. Kalau bilang jusu mungkin terutama di restoran ya. Kalau kamu bilang jusu nanti bisa aja dikasihnya Coca-Cola kayak gitu seperti itu. Kemudian juga ada beberapa minuman yang di Indonesia ada, di Jepang tuh nggak ada. Contohnya paling gampang banget itu jus alpukat, ya kan? Oh, nggak ada, Pernah Bro. kan? Ya kan? Kita di Indonesia sering banget ya jus alpukat ya, ada ya. Ya, ada. Tapi kalau di sana mereka mereka bingung kalau alpukat dibikin jus, mereka tuh kaget gitu karena mereka biasanya alpukat itu biasanya dibikin salad biasanya gitu ya. Oh iya. Heeh. Tapi kalau di kita bisa dibikin jus, rasanya gimana ya kan? Seperti itu mereka bingung. Ternyata kita dikasih apa namanya? Kasih susu kental manis kan? Susu kental Yang manis warna sama gula. coklat itu kan makanya biar manis kan. Nah itu mereka kan nggak ada di sana kayak gitu. Seperti itu. Lanjut, sama selanjutnya. Pegami, surat. Bentar saya Hmm. katakan. Ya. Repoto, Hmm. laporan. Sasin, foto. Video, Hmm. kaset video. Hmm. Mise, toko. Niwa, halaman. Sukudai, pekerjaan rumah. Tenisu, tenis. Saka, sepak bola. Ohanami, menikmati bunga sakura.
Hmm. Hanami. Nani, apa? Isoni, bersama-sama. Choto, sebentar. Itsumo, selalu. Tokidoki, kadang-kadang. Sore kara, setelah itu. Ya. I desne, bagus. Bagus ya. Wakarimasta, mengerti. Nandeska, apa? Jamata, oke, sampai jumpa. Benar sih. Hmm. Meksiko, Meksiko. Hmm. Osaka de Pato, itu serba fiksi. Iya. Suruya, restoran fiksi. Furansuya, pasar swalayan fiksi. Mainichiya, pasar swalayan fiksi. Hai. Oke. Lanjut ke halaman Yonju Sanpeji. Tabemono. Dibaca lagi. Tabe, Tabemono. tabe mono, Hmm. Dari kiri dulu. kiri dulu. Yasai, sayuran. Kyuri, ketimun. Tomato, tomat. Nasu, terong. Mame, kacang-kacangan. Kyabetsu, kol. Negi, daun bawang. Hakusai, sawi. Horenso, Hmm. bayam. Hmm. Retasu, letas. Jagaimo, kentang. Daikon, lobak. Tamanegi, Hmm. bawang. Ninjin, wortel. Hai. Oke. Samping kanannya. Kudamono. Kudamono, buah-buahan. Hmm. Ichigo, stroberi. Momo, buah peach. Suika, semangka. Budo, budo, Hmm. anggur. Nasi, pir. Kaki, buah kesemek. Mikang, jeruk. Ringo, apel. Banana, pisang. Hmm. Lanjut ke bawahnya. Kuni, daging. Kyuniku, daging sapi. Hmm. Toriniku, daging ayam. Butaniku, daging babi. Hmm. Susezu. Soseji. Soseji. Hmm. Dari bahasa Inggrisnya sausage. Jadi soseji. Soseji. Hmm. Soseji. Hamu. Hmm. Ham. Ham itu apa sih? Daging ham. Daging apa ya hamnya? Hamu itu daging juga sih, tapi daging yang biasanya
Coba kita lihat dulu ya. Saya juga takut salah soalnya. Kamu, oke. Kalau yang di hamnya di sini ini ya, apa? Butaniko ya, daging babi ya, kayak gitu. Hamu. Seperti itu dia tulisannya nih. Kelihatan tuh, ya kan? Daging olahan ini kaki babi. Seperti itu hamnya. Seperti itu. Ya, Mm-mm. Jadi kalau ngelihat nanti mungkin di Jepang kerja terus lagi belanja gitu ya, ngelihat hamu, hamu itu daging babi tuh, seperti itu ya. ya tuh. Jangan dibeli. Nah, dibeli. Lanjut. Kome, beras. Hmm, Tamago, telur. hmm. Ikan. Ikan. Aji, ikan horse Hmm, mackerel. Ikan aji. hmm, Iwasi, ikan sarden. Saba, ikan kembung. hmm, Sanma, ikan sauri. Ikan sama. Sake, ikan salmon. hmm, Ma Maguro, ikan tuna. hmm, Tai, ikan kakap. Tachi, ikan gabus. Ebi, udang. Kani, kepiting. Ika, cumi-cumi. Tako, gurita. hmm. Kai, kacang, kerang. Hai, seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin sering nih kalau ada jajanan gitu di pinggir jalan kali ya, seperti itu ya. Mungkin yang seringnya itu eh, takoyaki. Pernah dengar takoyaki? Pernah. Takoyaki, takonya itu gurita, gitu. Hmm. Yakinya itu adalah digoreng. Jadi takoyaki, gurita yang digoreng, seperti Ya. itu ya. Takoyaki, seperti itu. Seperti itu. Takoyaki ya, apa namanya? Gurita yang digoreng di atas gorengan itulah, yang khusus kan ada biasanya, seperti itu. Yang dibulat-bulat bentuknya. Nah, itu dia. Bulat-bulat. Nah, Yang tapi takonya itu adalah gurita. Nah, itu. Mungkin yang paling gampang di antara ini semua nama-nama ikan, pasti yang ini doang yang nempel nih. Takoyaki, gurita. Karena di Indonesia kan juga ada ya, kayak gitu. ada. Mungkin ebi gitu ya, ebi mungkin ya. Karena di Indonesia juga disebutnya ebi sih ya. Gitu, terutama yang makanan olahan biasanya ada di mall, di apa, mall-mall kali ya, di Hmm. department store gitu ya, seperti itu. Kayak di Lotte Mart gitu-gitu lah ya, kayak gitu ya. Nah, Ya. dia biasanya kemasannya ebi yang disebutnya. Nah, ebinya itu ya dari bahasa Jepang sebenarnya, artinya udang. Hmm. Seperti itu. Oke, lanjut kita coba masuk ke pola kalimatnya ya. Gitu ya. Nah, ini mulai belajar kata kerja transitif seperti itu ya. Nah, ini kita coba belajar dulu. Ini pakai partikel O biasanya gitu ya. Kata kerja transitif itu. Jadi kata kerja itu nanti ada dua. Ada kata kerja transitif sama kata kerja intransitif. Gitu ya. Ya. Contohnya nih. Transitif itu biasanya, ya udah bikinin juga sih. Untuk N4. Nah, oke. Ntar saya gedein dulu. Kelihatan di layar? Udah cukup jelas tulisannya? Cukup. Udah. Oke, ya. Nah, gini ya. Jadi nanti kita akan mempelajari di buku Mina ini ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Nah, simpelnya gini aja. Kalau kata kerja transitif itu, ya kan, dia perlu apa? Perlu objek di kalimat itu. Oke? Objek itu apa? Objek itu sesuatu benda intinya.
gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kemudian juga selain ada objek, dia juga ada subjek, ada pelakunya, gitu ya. Yang paling ininya signifikannya sih pelakunya di sini. Ada orang yang melakukan, gitu ya. Contohnya watashi atau siapa kanojo atau kareshi atau siapa gitu ya, tomodachi atau kazoku, keluarga, gitu ya. Jadi ada pelakunya, diikuti ada objeknya, bendanya apa, kemudian kegiatannya apa, seperti itu ya. Contohnya saya ini pintu sama membuka, gitu ya. Saya membuka pintu. Watashi wa doa o akemasu. Seperti itu. Tadi ada pelakunya, siapa yang membuka pintu? Saya, gitu ya. Oke, itu kata kerja transitif, ya kan? Terus kemudian kalau kata kerja intransitif, ya kan? Kata kerja intransitif itu tidak ada objeknya, oke? Jadi pintu di sini dia sebagai benda kan sebenarnya. Nah, tapi Iya, sekarang tidak pakai partikel o, tapi pakai partikel ga di sini, oke? iya sih. Nah, catatan partikelnya udah sampai mana? Nanda sang bikinnya ini dari video. Yang kemarin itu sampai Kara sama oh Hmm. Oke, ya dilanjutin lagi ya, gitu. Terutama yang ada partikel ga itu, kalau bisa diselesain tuh sampai habis. yang partikel gak. Mm-mm. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, si bendanya, kata bendanya, si pintunya, pintunya di sini sekarang jadi subjek. Kenapa? Karena menggunakan partikel ga. Oke. Jadi partikel ga itu salah satu fungsinya, dia itu salah satunya adalah untuk menunjukkan penekanan terhadap si subjek, gitu ya, sebelum ga-nya, gitu ya. Jadi di dalam satu kalimat biasanya biasanya antara partikel wa sama partikel ga itu kan yang kamu kemarin pernah partikel wa versus partikel ga kalau nggak salah, ya kan? Bedanya apa tuh partikel wa sama partikel ga, gitu ya. Kalau partikel wa itu biasanya fokusnya ada di belakang setelah wa. Itu fokus yang mau dibahas di dalam suatu kalimat, seperti itu ya. Sedangkan kalau si ga, kalau ada partikel ga, berarti penekanannya sebelum partikel ga itu justru. Itu bedanya nih, gitu ya. Makanya itu disebutnya jadi kata kerja intransitif karena penekanannya ada di sebelum ga. Ya bisa juga watashi soalnya, gitu ya. Watashi ga akemas. Bisa juga. Saya yang membuka. Nah, penekanannya di saya, gitu ya. Mungkin aja mungkin ada pintunya atau jendelanya gitu ya kan ditanyain sama siapa gitu ya. Ini siapa nih yang buka pintu? Gitu ya. Bukan jawabannya bukan watashi wa akemas gitu ya, bukan, tapi watashi ga akimas. Nah, itu perbedaannya. Karena yang mau ditekankan saya sebelum ga-nya, gitu ya. Karena nanti bisa watashi juga sebagai subjeknya di sini. Kalau kata kerja interaksi itu bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Karena yang mau dibahas tuh si sebelum ga, gitu. Tapi kalau kata kerja transitif yang mau dibahas tuh setelah wa justru. Gitu, itu bedanya. Makanya kalau kamu lihat ada partikel oh di sini, oh ini pasti kata kerja transitif. Tapi kalau kamu lihat ada partikel gak, wah ini berarti eh, antara kata kerja yang transitif atau mungkin memang ya penekanannya ada di sebelum gak itu, gitu. Nanti di sini juga ada contoh-contohnya, nanti saya kirimin juga ini catatan ini gitu ya. Seperti itu biar kamu bisa belajar juga gitu ya. Ya sih. Seperti itu contohnya nih. Jadi dengan kata kerja yang sama, tapi dia punya maksud yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kata kerja transitif ini semuanya butuh subjek, butuh pelaku gitu ya. Ingat butuh pelaku, butuh siapa watashi lah atau apa gitu ya orangnya gitu ya. Jadi walaupun saya tidak menulis di sini, contohnya nih Madoo Akemas gitu ya, membuka jendela. Ini jendela ini Mado gitu ya. Membuka jendela siapa yang membuka? Kalau tidak ada yang nggak ditulis watashi wa gitu ya di depannya gitu ya. Itu udah pasti watashi intinya. Saya biasanya. Seperti itu.
Atau kalau ini mungkin bisa juga nggak ditulis, tapi kalau ini jadi bentuk menyuruh nih, gitu ya. Tapi kita belum sampai sini soalnya, seperti itu ya. Ini kudasai gitu ya. Kita belum sampai tekudasai ya kalau nggak salah. Gitu nanti ada di bab-bab berikutnya lah nanti. Setelah bab 16 kalau nggak salah ada kayak gitu ya. Pakai itu. Oke, mungkin sampai situ dulu penjelasan ini, biar nggak terlalu jauh. Takutnya pusing. Iya. Lanjut, kemudian nanti ada kata benda diikuti dengan partikel O, belakangnya si mas, gitu ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya melakukan sesuatu, gitu ya. Contohnya nih, Sakao Shimas, ya artinya bermain sepak bola, gitu ya. Ini kata bendanya Saka, soccer, gitu ya, sepak bola. Kemudian ada partikel O, ya kan. Iya. Kemudian diikuti Shimas. Shimas itu artinya melakukan sebenarnya. Atau dalam hal ini ya melakukan sepak bola, artinya bermain sepak bola, gitu ya. Kalau misalkan bermain badminton jadi gimana? Berarti Hmm? badminton oh si mas. Iya, badminton. Oh, sih, Mas. Seperti itu. Atau ada permainan lain, misalkan tenisu. Tenisu kan tadi tenis ya. Tenisu, oh, Bisa sih, Mas. Ya, bermain tenis. Gitu. Apalagi coba contoh-contoh lainnya. membuat roti sih. Berarti pan oh si mas. Membuat roti. Iya. Nah, kalau membuat roti, nah dia ada kata khusus. Karena roti itu kan biasanya dibuatnya tapi dia mirip dengan makanan kan. Kenapa sih? Ya, roti kan termasuk dengan makanan kan. Ya makanan. Heeh. Nah, kalau ya bisa aja sih Pak Osimas, tapi nggak cocok gitu ya melakukan roti nggak. Hmm. Tapi dia Oh lebih iya. cocoknya pakai sukurimas. Syukur mas. Mm-mm, seperti itu membuat roti ya kan pakai sukuru. Nah ini untuk membuat yang to make, to produce gitu ya, to manufacture gitu ya, untuk Iya. menyiapkan makanan gitu ya, seperti itu. Nah, pang-o sukurimas Pan seperti oh itu. syukur. Mm-mm. Ini lebih cocoknya Hmm. untuk makanan ya. Makanan, minuman pakainya sukurimas gitu ya. Nggak cocok pakai shimas seperti itu. Ada kata kerja khususnya kalau makanan. Oke. Nah, selain itu kata benda ini ya, kata benda kalau ditempelin sama shimas ya kan, gitu ya. Dia bisa jadi kata kerja kelompok tiga gitu ya. Kalau kamu lihat di buku bahasa Indonesia tuh di halaman belakangnya yang di sini, coba buka di halaman belakangnya. Udah sih. Hmm. Cari yang kelompok tiga tulisannya atasnya. Iya kelompok tiga. Hmm. Oke. Oh iya ini ada si mas. Si Nah, oke. Ada Simas kan? ada. Hampir semuanya Simas kan? Iya sih. Iya. Ya, Ini. itu dia. Karena apa hari semuanya Simas? Karena depannya itu biasanya yang sebelum Simasnya itu dia semuanya kata benda. Gitu. Oke. Kata benda ditempelin sama Simas, dia jadi kata kerja kelompok tiga. Itu dia. Gitu ya. Ini nanti kita pelajarin di bab berapa ya? Di bab 14 kayaknya. Untuk masuk kelompok satu 2 3 ini. Gitu ya. Jadi kamu ya sebagai introduction dulu nih, pengenalan gitu ya. Jadi kalau Iya. ini kata benda semua di depan ini. Jangan kaimono, unten. Unten itu menyetir gitu ya. Kemudian anai, anai itu memandu gitu ya. Anai shimas berarti melakukan memandu. Tour guide gitu maksudnya ya. Anai shimas. Gitu ya. Unten shimas artinya menyetir nanti atau mengoperasikan. Kaimono shimas. Kaimono kan belanja. Si masnya apa Iya. melakukan belanja ya berbelanja jadinya kalau bahasa Indonesianya gitu ya, ya gitu. Berbelanja di mall gitu ya, morude kaimono shimas seperti itu. Nah dan lain-lainnya ini semuanya sama semua gitu ya, shimas 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 gitu ya.
Kalau yang kimas ya udah, kimas ikutin yang satu yang di sini, yang kata kerja kelompok ini nih, kelompok tiga yang kimas ini, gitu ya. Jadi kalau nggak simas ya kimas, gitu ya belakang, gitu. Itu Hmm. pasti kelompok tiga, gitu. Oke, kita balik lagi ke bab 6-nya. Ada sakal simas, ada torampu. Torampu ini kartu ya, tram, kartu tram gitu ya. Torampu. Kemudian ada patiosimas, party gitu ya. Kayak giosimas, rapat gitu ya. Melaksanakan rapat, gitu ya, mengadakan rapat. Terus kemudian bikin PR, ya kan? Syukudai, Syukudai kan PR tuh, gitu ya. Ya, Syukudai osimas membuat PR, gitu ya. Shigoto osimas bekerja. Nah, ini kan kalau Shigoto ini kan kata benda nih. ya, Oke, Shigoto. Shigoto itu artinya sendiri pekerjaan sih sebenarnya, gitu ya. Shigoto osimas berarti melakukan pekerjaan, gitu ya. sama saja. Tapi kalau bekerja itu kata kerjanya apa? Ingat nggak? Bekerja. Udah pernah tahu? Belum? Belum, Ya, Hataraku, gitu ya. Hatarakimas. Nah, ini bekerja. Nah, ini kata kerjanya. Kata kerjanya dari kata kerja, gitu ya. Seperti itu. Hatarakimas. Kalau ini kata benda. Kata bendanya Shigoto itu artinya kerja sebenarnya. Pekerjaan lebih tepatnya. Gitu ya. Shigoto. Hmm. Gitu ya, Hatarakimas itu bekerja, kalau Shigoto itu lebih tepatnya bilangnya sih pekerjaannya, gitu ya. ya, Shigoto. Oke, lanjut. Nani Yoshimaska, gitu ya. Nani Yoshimaska itu maksudnya ya, lah, kamu lagi ngapain? Nah, lagi ngapain nih, gitu kan, seperti itu. Oke, sis depannya sih bisa ditambahin macam-macam ya, gitu ya. Contohnya nih kayak keterangan waktu, contohnya. Nah, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya lupa, saya perlu ngasih tahu dulu nih, biar kamu juga ini ya, ketika membuat kalimat gitu ya, juga nggak bingung gitu ya, membuat kalimat dalam bahasa Jepang gitu ya. Saya perlu kasih tahu dulu eh, pola pikir orang Jepang itu kalau membuat kalimat tuh seperti apa gitu ya. Oke, nah seperti ini, nih. Kelihatan di layar. ya, Mm-mm. Nah, di orang Jepang itu mereka biasanya itu pertama kali yang akan mereka bahas adalah keterangan waktu. Oke. ya. Keterangan waktu itu contohnya ini kayak gini. Yang kosong aja deh. Keterangan waktu contohnya apa? Nah, belum. Hmm. Atau mungkin bikin dalam kalimat ini aja deh. Dalam bahasa Balita. Indonesia dulu gitu ya. Kemarin liburan ada pergi kemana nggak? Nggak ada sini, nggak libur. Nggak ada. Oke. Apa contohnya? Oke lah, pakai ini aja lah nggak apa-apa. Tapi ini contohnya kurang lengkap sebenarnya. Oke. Nah, biasanya pertama kali dia akan bilang antara tempatnya dulu
atau waktunya dulu, seperti itu ya. Kalau ini kan artinya nih, gitu ya. Bermain ski bersama teman saat musim apa? Saat liburan musim dingin di Hokkaido, gitu ya, seperti itu. Nah, orang Jepang itu pemikirannya antara kamu mau menekankan apa dulu nih. Kalau biasanya pakai kata keterangan tempatnya dulu, berarti dia mau menekankan bahwa pertamanya tuh, gue kemarin pas liburan musim dingin tuh gue di Hokkaido main ski loh, gitu ya. Tapi penekanannya di Hokkaidonya, gitu ya. Karena kan Jepang itu kan punya musim 4 gitu ya. Berarti kalau Mm-mm. main ski kan nggak cuma bisa di Hokkaido, bisa juga di tempat-tempat lain sebenarnya. Gitu ya, di Tokyo juga, Tokyo Utara juga ada sebenarnya gitu ya, bisa main di mana ya, lupa lah saya namanya gitu ya, ada juga gitu ya, jadi nggak hanya di Hokkaido seperti itu. Tapi kan Hokkaido kan biasanya lebih wah gitu ya, seperti itu ya, untuk main skinya lebih tebel saljunya segala macam gitu ya, tapi juga ya lebih mahal sebenarnya gitu ya. Oke, nah pertama dia kan menyebutnya antara keterangan tempat gitu ya, keterangan tempat, kemudian keterangan waktu. Ini nomor deh ini. Ini dicatat ya, dicatat di buku catatan kamu sendiri ya, gitu ya. Yes. Pertama, gitu ya. Kalau orang Jepang itu cara cara berpikir, cara berpikir orang Jepang dalam membuat kalimat, gitu ya. Yang pertama itu dia akan bilang, dia akan mengkonstruksikan kalimat itu. Pertamanya keterangan tempat, kedua keterangan waktu, dan ini satu dan dua ini bisa dibolak-balik ya, gitu ya. Tergantung dia mau menekankannya di mana, gitu ya. Seperti Mm. itu ya. Karena di sini juga saya bikinnya juga sih contohnya. Fuya Sumini gitu ya, atau Hokkaido D gitu ya. Ini bisa dibolak-balik nih dua-duanya soalnya. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, biasanya bersama siapa? Oke. Bersama siapa? Kalau sendiri berarti nggak usah gitu ya. Tapi kalau mungkin sama keluarga kah, sama temen kah gitu ya. Kan bisa juga ya. Yes. Nah, dia kemudian Tomodachi to biasanya gitu ya. Ingat aja nih, ini partikelnya nih soalnya yang krusial di sini. Partikel-partikel ini nih, gitu ya. Saya kasih warna hijau deh, gitu ya, untuk partikel ini. Nah, partikelnya nggak boleh salah. Makanya kenapa saya minta kamu tuh bikin catatan partikel sendiri dari video YouTube tuh itu. Karena penggunaan partikel ini jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti jadi maknanya beda yang ditangkap. Iya, Hmm. artinya beda ya. Iya, kemudian setelah bersama siapa, lanjutannya ya belakangnya ini yang nggak bisa digonta-ganti biasanya. Yaitu belakangnya kegiatan yang kamu lakukan apa. Baru kegiatan yang ingin kamu sampaikan, ingin kamu ceritakan, gitu ya. Seperti itu. Ya dalam hal ini Suki, Suki itu maksudnya ski ya, skio shimashita gitu ya, main ski. Seperti itu. Atau mungkin Sakao Shimasta juga bisa main bola gitu ya, seperti itu macam-macam belakangnya. Yang pasti yang si kuning ini nih yang saya sambilin kuning itu nggak bisa di depan, biasanya selalu di belakang kegiatannya. Kegiatan selalu di belakang. Mm-mm. Ini dia nih, selalu di akhir atau di belakang lah gitu ya. Gitu. Yang bisa dibolak-balik tuh biasanya satu 2 3 ini bisa dibolak-balik gitu ya. Tapi yang paling umum itu antara satu atau dua yang dibolak-balik. Ini doang, seperti itu.
Sisanya ngikutin yang ini sama siapa atau mungkin sendiri juga bisa Hitoride gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi misalkan aja bisa bisa juga begini nih. Hokkaido de Fuyu Yasumini Hitoride gitu ya. Misalkan nggak mau bilang sama temen gitu ya. Saya cuma sendirian kok gitu ya. Hitoride Iya. bisa juga kayak gini. Jadi D-nya double nih. Tapi D pertama untuk menunjukkan tempat. D kedua untuk bilang sendiri gitu. Oke? Iya. Bisa begini saya kalimatnya. Jadi kamu jangan khawatir kalau partikel itu lebih dari satu di dalam satu kalimat. Kalau misalkan D-nya double nih, kayak gini. Tapi dua-duanya ini partikel D-nya ini memiliki fungsi yang berbeda masing-masing gitu ya. Dia nempel sama ini Hitori, Hitori kan sendirian, Hitori D berarti artinya dengan sendirian gitu ya. Nah, tapi kalau partikel D di depan yang ini artinya itu di atau menunjukkan tempat, keterangan tempat Hmm. gitu. Jadi ini nih yang perlu kamu ini perlu kamu simpan nih. Oke, Pak. Nah, tuh. Oke, kita lanjut lagi ke buku. Nah, ini kita balik lagi ke buku ya. Ini contohnya Iya sih. Getsuyobi. Nah, Getsuyobi tadi keterangan waktu gitu ya. Hari Senin, Hmm. keterangan waktu. Makanya di depan nih, Getsuyobi nani oshimasu ka? Gitu ya. Hari Senin kamu ngapain? Gitu ya. Terus dijawab gitu ya. Kalau mau jawab dengan kalimat sempurna, mungkin kalau di bahasa Indonesia kalimat sempurna gitu ya. Getsuyobi Kyoto e ikimasu. Hari Senin pergi ke Kyoto. Gitu ya. Atau mungkin langsung aja, nggak usah nyebutin Getsuyobi-nya lagi gitu ya. Kyoto e ikimasu. Pergi ke Kyoto. Nah gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin Kino. Kino tuh lagi-lagi dia selalu nyebutin keterangan waktu di depan. Kino, nani wa shimashita ka? Gitu ya. Kamu kemarin ngapain? Gitu ya. Sakao shimashita. Gitu ya. Bermain sepak bola. Gitu. Jadi selalu depannya tuh keterangan waktu nih di sini, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nan sama nani, gitu ya. Ini artinya sama, itu apa maksudnya gitu ya. Nah, biasanya nanti di dalam kalimat, gitu ya, kamu akan menemukan bahwa kanji nani ini dia langsung ditabrak dengan deska, gitu ya. Kemudian atau ditabrak dengan partikel no di sini, gitu ya. Hmm. Atau ditambah dengan partikel to di sini di yang ketiga, gitu ya. Ketika ditabrakkan dengan bentuk-bentuk seperti ini, dia disebutnya jadi nan, bukan nani lagi, bukan nani deska atau nani no gitu ya, atau nani to, tapi jadi nan deska, nan no, atau nanto, nande. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sering nonton film Jepang atau drama atau anime sih harusnya bisa sih. Ini sering sih. Tapi kalau enggak juga ya kita belajar di sini sekarang. Kayak gitu. Sorewa nan desu ka? Itu apa? Gitu ya. Nan no hong desu ka? Itu buku apa tuh? Gitu ya. Neruma ini nanto iimasu ka? Gitu ya. Sebelum tidur biasanya mengucapkan apa? Gitu ya. Biasanya orang Jepang sebelum tidur mengucapkan apa? Tapi kenapa sih? Teh? Hmm. Misalkan kalau udah ada keluarga gitu ya, atau mungkin ke orang tua gitu ya, anak ke orang tua atau orang tua ke anak, hmm, dia akan nyebutin Oyasumi Nasai. Ya, sumin saya. Biasanya dari orang tua ke murid ke anak sih biasanya kayak gitu ya. Oyasumi Nasai seperti ini. Nah ini Oyasumi Nasai, selamat malam gitu ya, selamat tidur maksudnya kayak gitu. Oyasumi Nasai gitu. Oke.
Lanjut. Kemudian Nande. Nah, Nande itu D-nya ini dengan apa gitu ya? Dengan sarana apa, dengan transportasi apa gitu ya. Nande. Tokyo e ikimasu ka? Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini bisa Nande, bisa Nanide. Nah, nah kayak seperti ini ya. Ini soalnya kadang kalau ingin menunjukkan dengan lebih jelas gitu ya. Untuk menanyakan sarana. Sarana itu maksudnya transportasinya gitu ya. Kalau Hmm. Nande itu biasanya untuk nanya alasan gitu ya. Jadi bisa sebenarnya bisa double sih ini. Kalau yang Nande ini gitu ya. Karena si partikel D ini kan multi makna ya gitu ya, multi tafsir lah seperti itu ya. Definisinya dia bisa bisa dengan sarana apa, dengan transportasi apa, atau untuk menanyakan alasan tertentu gitu ya. Kamu ngapain pergi ke Tokyo? Soalnya bisa juga begitu soalnya. Kayak gitu ya. Tapi kalau mau jelas untuk, kamu ke Tokyo pakai apa? Mungkin pakai kereta kah? Mungkin pakai mobil kah? Gitu ya. Pakai motor kah? Gitu ya. Lebih jelasnya mungkin nanide gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu. Khusus yang D ini doang ya. Kalau yang lainnya tetap sama. Kayak gitu. Karena yang lainnya kan tidak ada multi tafsirnya, tidak ada multi maknanya gitu ya. Seperti itu. Khusus yang D aja. Bisa nande, bisa nanide. Tergantung. Gitu ya. Kalau ini nanide. Tokyo Ekimaska. Nah, ini dia berarti benar-benar pasti nanyanya tentang, kamu ke Tokyo naik apa? Gitu ya. Dengan transportasi apa maksudnya? Gitu. Oke. Lanjut, kemudian untuk nanya ini, untuk nanya kata bantu bilangan gitu ya. Nansai desu ka? Gitu ya. Nansai itu usia, nanya usia gitu ya. Saya itu usianya berapa gitu ya. Atau mungkin nanti ada nanbang gitu ya, nomornya berapa gitu ya, seperti itu. Bang ini nomor, naninya nani gitu ya, seperti itu. Nanti kita mungkin akan banyak pelatihan-latihannya gitu ya. Kemudian kalau pakai partikel o, dia tetap normal aja, nanio gitu ya, nanio kaimasu gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada partikel D juga nih gitu ya. Partikel D ini untuk menunjukkan biasanya keterangan tempat di depannya gitu ya, seperti ini. Nah, yang tadi saya jelasin tuh di awal, Ya. di sebelumnya ini ya, Hokkaido D. Nah, ini biasa keterangan tempat. Nah, ini keterangan tempat ini kan kata benda sebenarnya. Nah, gitu ya. Kalau di buku Mina dia Hmm. bilang kata benda dalam kurung tempat. Nah, itu ya. Kemudian di partikel-partikel D diikuti dengan kata kerja gitu ya. Contohnya nih, Ekide Shinbun o Kaimas. Nah, ini kata kerjanya ini gitu ya. Membeli Kaimas. Membeli koran berarti itu. Kemudian ini ada kata kerja masenka gitu ya. Biasanya ini untuk mengajak, kalimat mengajak. Hmm. Ishoni ikimasen ka? Nah, gitu ya. Gitu ya kan. Ishoni Kyoto ikimasen ka? Gitu ya. Hmm. Gimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama ngajak gitu ya. Kita ngajak jalan-jalan seperti itu. Jadi bisa pakai masenka-nya di sini. Kemudian terakhir ada kata kerja diikuti dengan masyo. Nah, gitu ya. Ini sama juga, sama persis kayak ini, gitu ya. Tapi kalau di sini ada bedanya tuh di bawahnya gitu ya. Kalau Masenka itu biasanya untuk ini memberikan pilihan gitu. Hmm. Ya. Jadi lawan bicaranya tuh bisa menolak sebenarnya. Mungkin ada opsi lain gitu ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau masyo gitu ya, kalau masyo itu dia lebih ke untuk ini apa? Biasanya ngajaknya nggak ngasih pilihan ke lawan bicara kita, seperti itu. Itu dia bedanya. Mm-mm.
Sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum saja. Hmm. Kalau Kak ini biasanya untuk nanya sih. Ini Kak ini Hmm. nggak ada makna lain biasanya. Biasanya untuk Hmm. bertanya. Gitu. Oke, dibaca ini dulu. Watashi wa hon o yomimasu. Hmm. Watashi wa eki de shinbun o kaimasu. Iso ni Kobe e ikimasen ka? Hmm. Chotto yasumimashou. Hmm. Lanjut. Asake o nomimasu. Oh, Eh, osake, osa, hmm. osake o nomimasu ka? Masih kebalik A sama O ya. Iya saja. Iya, ini O kalau yang kayak gini nih. Kalau Lanjut. nulis juga kadang kebalik. Oh gitu. Berarti mesti dilatih lagi tuh nulis. Pokoknya yang nggak boleh salah nulis tuh hiragana katakana, nggak boleh salah nulis. Kalau kanji salah nulis itu masih dimaklumi soalnya, gitu ya. Oh Karena gitu. orang Jepang sendiri kalau nulis kanji mungkin acakadul, gitu ya. Orang Jepang sendiri juga 2000 kanji itu mereka belum tentu hafal kalau kanji, gitu ya. Seperti itu, gitu. Jadi kalau apalagi orang asing, kayak apalagi orang Indonesia, orang luar Jepang gitu ya. Kalau nggak hafal kanji itu nggak masalah. Tapi kalau kita salah hiragana sama katakana Ya. itu fatal soalnya. Seperti itu. Oke, Ya. lanjut. Hmm. Iye nomimasen. Hmm. Mayasa nani o tabemasu ka? Pan to tamago o tabemasu. Hmm. Kesa nani o tabemasu. Tabemasu. Tabemashita ka? Nani mo tabemasen deshita. Hmm. 土曜日何をしましたか？日本語を勉強しました。それから友達と映画、映画を見ました。Hmm. どこでそのカバンを買いましたか？メキシコで買いました。Hmm. Alright, oke. 明日テニスをしませんか？いいですね。明日10時に駅で会いましょう。わかりました。Hmm. Oke. Intonasinya sama semua ya, kamu ngomong ya. Oke. Jadi Iya kalau saja. bertanya, ya kayak selayaknya orang nanya aja, kayak orang penasaran gitu maksudnya. Maksudnya Iya jangan masih itu terkaku itu kali. penjelasannya saja. Hmm. Dari tadi saya dengerin kok
kayak orang nanya sama orang nggak nanya kayak sama aja nih, gitu kan. Maksudnya nggak ada rasa penasaran ya gitu ya. Contohnya kayak gini, doko de sono kabango kaimashita, gitu kan, seperti itu. Intonasinya tuh kayak orang bertanya pada umumnya aja, kayak orang penasaran gitu ya, Hmm. seperti itu. Kemudian kalau mengajak, ini mengajak nih, Hai Masyo, gitu ya. Ini Iya. kan ngajak. Kalau ngajak berarti kan kayak harus ada intonasinya orang kayak antusias gitu loh. Asta, Jiji nih, ikide aimasyo, gitu ya. Seperti itu kayak ngajak, besok kita ketemu ya jam 10 pagi. Nah, gitu ya di Hmm. stasiun. Seperti itu. Masih susah sih Sensei, Hmm, intonasi. gitu. Berarti ini nih apa? Hmm, ini berarti Iya. kalau sekarang udah pulang kerja kan tapi sekarang ya. Udah Sensei. Heeh. Berarti kalau setelah ini biasanya tidur jam berapa? Malam sih kalau tidur Sensei. Hmm. Berarti setelah setelah selesai kelas ini sampai tidur gitu ya malam, biasanya ngapain? Mm-mm. Selain makan Nggak malam. ngapain. Iya paling makan mandi. Hmm. Kalau belum mandi. Terus udah main Hmm. game paling. Oke. Coba main game di ini dah, dikurangin atau ya kalau bisa dihilangkan gitu ya. Coba kamu nonton ini aja deh, gitu ya. Karena menurut saya kalau kamu belajar dari buku, takutnya kan bosan juga nih, gitu ya. Kan kadang bosan juga Iya. ya. Kita belajar dari buku gitu ya. Karena Mm-mm. pertamanya selain belajar dari bareng-bareng sama saya gitu pakai buku Mina gitu ya. Iya. Selain itu saya juga menganjurkan kamu suka dengerin musik nggak sih sebenarnya? Suka Sensei. Suka. Suka. Nah, coba kamu dengerin musik Jepang gitu ya. Seperti itu. Pernah nggak dengerin musik Jepang? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Biasanya dengerin musiknya lagu apa? Kalau Indonesia atau apa gitu? Lagunya apa ya? Nah, Acak sih Sensei kalau dengerin. ajak, acak. Oke. Lagunya. Seperti itu. Oke, nanti eh, saya kasih list lagu-lagu Jepang gitu ya. Tapi takutnya seleranya nggak sama, selera saya sama kamu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti saya kasih aja gitu list lagunya. Kemudian untuk intonasi, intonasi Hmm. ngobrol orang Jepang ya gitu ya. Bentar, yang ada subtitlenya dulu aja ya, gitu ya. Yang ada subtitlenya dulu aja ya, gitu ya. Yang ada subtitle ini coba kamu belajar dari si Takashi ini deh, gitu ya. Kayak gitu. Karena ini ada subtitlenya bahasa Inggris sih, gitu ya. Bisa kan bahasa Inggris? Ya nanti di itu deh. Nanti Heeh, lah. gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kebetulan dia kayak interview-interview gitu ya, seperti itu. Hmm. Nah, itu coba kamu ya carilah yang topik yang kamu kira-kira kamu penasaran gitu ya, seperti itu ya. Ya, Sensei. Kira-kira apa gitu. Tapi yang perlu dipelajari itu eh, bukan artinya, tapi coba kamu dengerin dia ngomongnya seperti apa. Karena kan ini Hmm. kan real life conversation ya. Eh, apa namanya? Bukan yang di yang apa? Yang scripted, bukan yang kayak ini kan buku banget nih. Kayak gini nih. Contohnya nih setelah ini nih. Kayak Ishoni Kimasen Kak gitu kan. Contohnya nih ini kan scripted banget yang udah disusun banget gitu lah. Nggak apa? Nggak natural. Oke. Nah, Oke. kalau dari sini kan dia nggak bisa scripted kan, jadi nggak meskipun mungkin pertanyaannya disiapin di awal, tapi kan jawabannya kan unpredictable kan, jawaban-jawaban orang itu kan. Mm-mm. Nah, Bisa. itu maksud saya, Iya. gitu kan. Mau nggak mau ya dia menanggapi reaksinya gitu kan, responnya ya Oh iya. menyesuaikan dengan jawaban itu orang itu kayak kayak gitu ya. Coba nanti kamu coba ini deh, coba nonton aja, tapi terserah aja gitu ya.
Karena yang diperlukan itu intonasinya sih sebenarnya, gitu ya. Iya sih. Gimana sih ketika dia bertanya tuh kayak gimana intonasi nadanya? Nah, gitu ya, seperti itu. Terus kalau lagu sih nanti ya nanti saya ya, kirimin di playlistnya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau nggak suka ya pilih yang aja yang lain kayak gitu ya. Kalau lagu soalnya sesuai selera sih gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, sampai situ dulu. Sampai sini dulu kelas kita hari ini. Iya sih. Mm-mm. Jadi itu tugasnya itu dulu deh, gitu ya. Nah, saya dengerin kaku juga ya kamu kalau ngomong ya, gitu ya. Mungkin nggak Iya. terbiasa sih, nggak terbiasa ini. Inputnya belum ada. Input tuh yang masuk ke kitanya gitu kan. Kita ketika kita mengeluarkan output gitu, kita ngomong gitu ya. Kita kan tetap harus ada inputnya dulu kan. Seperti itu. Nah, itu inputnya kamu kurang. Nah, berarti itu yang mesti ditambah. Kayak Bisa sih. gitu. Itu Mm-mm. kadang kalau baca misalkan, Hmm? kalau baca dari awal gitu, ntar terakhirnya ternyata itu kalimat tanya gitu. Jadi bingung. Mm-mm. Nah, itu, iya. Ya karena belum terbiasa aja. Kayak gitu. Iya. Nggak, kalau karena belum terbiasa, emang seperti itu. Kayak gitu. Makanya perlu dibiasain dulu gitu, dilatihnya, tapi ya inputnya diperbanyak input. Seperti itu. Bisa. Mm-mm. Oke. Oke, sampai situ dulu. Gitu ya. PR-nya berarti nggak usah PR. Saya nggak ngasih PR ini dulu, gitu ya. Kita lanjutin 2 hari lagi, gitu ya. Kita ketemu 2 hari lagi. Hmm. PR-nya nanti nih, coba kamu iniin dulu tuh tadi, gitu ya. Donasi itu. Hmm. Mm-mm. Coba-coba nontonin ini dulu, gitu ya. Tapi bukan bukan untuk nyari tahu artinya, tapi me, apa, menaturalkan, oh ternyata dia Iya. ngomongnya begitu ya kalau nanya, gitu ya. Seperti Iya. itu. Seperti itu. Ada nada-nadanya itu, intonasinya itu. Yang itu memang sulit untuk saya ajarin, gitu. Karena ini nggak ada di buku. Kalau intonasi itu harus mau nggak mau kita Diri dengerin, sendiri. sering-sering dengerin, betul. Sering-sering nonton lah, atau sering-sering dengerin lah, gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, Kyomo Ichinichi Otsukare sama desu. Hai. Terus sama dia sensei. Mm-mm. Arigato. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, tanya-tanya lagi di WA juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Iya sih. Hmm. Siap. Oke.